Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Edi Meyanto, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di UGM Yogyakarta. Mika, apakah sudah ada kejelasan proses hukum pidana terhadap Profesor Edi Meyanto ini? Ya, selamat pagi Asri dan saudara. Hingga hari ini memang kejelasan hukum dari kasus ini belum bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Kami berbicara atau berkomunikasi dengan bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa kepolisian belum bisa masuk untuk menangani kasus ini jika dari 13 korban yang ada belum satupun melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dan kami juga memang kesulitan mengakses ke 13 korban ini karena masih ditangani oleh Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Universitas Gadjah Mada. Dan memang sampai saat ini pihak UGM juga menyatakan belum ada satupun dari korban yang berniat untuk melaporkan kasus ini ke pihak polisian. Demikian, Asri. Apakah ada atau sudah ada pendampingan bagi korban ini agar mau melapor atau justru polisi yang turun tangan langsung, Mika? Ya, pendampingan sudah dilakukan oleh pihak kampus, namun sebatas pendampingan psikologi, artinya hanya penanganan trauma dari kekerasan seksual yang mereka dapatkan. Sementara untuk pendampingan hukum, hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada pendampingan hukum untuk maju ke kasus pidana. Namun yang jelas dari pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta, mereka menyatakan belum ada satupun laporan yang masuk dan mereka pun tidak bisa langsung untuk menangani kasus ini jika tidak ada laporan. Demikian, Mas Ri. Lalu bagaimana dengan sikap UGM atas kasus ini? Apakah cukup hanya dipecat saja atau dari pihak UGM juga ini ada keinginan atau mendorong untuk kemudian diproses secara pidana? Ya, hingga saat ini pihak Universitas Gadjah Mada masih menunggu kesediaan dari korban apakah mereka mau melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atau tidak. Karena memang menurut dari Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, bahwa hal tersebut adalah murni otoritas dari korban dan pihak UGM tidak bisa secara lembaga kemudian mempolisikan Profesor Edi Meyanto dalam kasus kekerasan seksual karena memang dibutuhkan kerjasama dari korban. Nah, tapi hingga saat ini UGM masih menyatakan komitmennya bahwa jika kelak nanti ada korban yang akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, maka UGM akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Demikian, Asri. Mika, saya ingin konfirmasi total korban ini 13 atau justru ada korban lainnya? Ya, dari rentang waktu 2023 hingga 2024, sejatinya ada 15 orang yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Profesor Edi Meyanto selaku terduga. Namun dari penelusuran Satgas PPSKS UGM atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada, bahwa hanya ada 13 korban yang bisa dijadikan korban dalam kasus ini karena memang memiliki bukti-bukti yang kuat. Sementara dua lainnya dianggap belum bisa dimasukkan ke dalam data karena diakui hanya kekerasan verbal semata. Demikian, Asri. Jadi yang menjadi hambatan korban belum mau speak up, belum mau melapor. Ini apa sebetulnya, Mika? Ya, secara psikologi memang kami memahami bahwa para korban ini belum mau mengungkap atau merilis kejadian yang menimpa dirinya sendiri karena memang ada banyak faktor. Yang pertama ada kekhawatiran dari mereka bahwa kasus ini kemudian membesar dan mereka akan terjerat masalah, kemudian terjerat dengan masalah akademik, kemudian akan tertunda akademiknya, kegiatan kampusnya juga akan menjadi terhambat. Itu salah satu dari
kenapa mereka belum berani untuk berbicara langsung di hadapan publik. Dan memang kami sudah mencoba untuk menghubungi para korban ini, dan para jurnalis di Jogja juga sudah melakukan liputan kolaborasi. Kami mencoba melakukan pendekatan kepada para korban melalui para jurnalis wanita, dan ternyata memang juga sangat sulit untuk bisa menembus mereka karena adanya sikap yang tertutup tadi. Dan perlu dipahami juga Asri bahwa kejadian ini terjadi di Fakultas Eksakta, artinya di mana mereka yang kuliah di Eksakta justru lebih tertutup dibanding anak-anak yang atau mahasiswi yang kuliah di Fakultas Sosial. Beberapa kasus sebelumnya kejadian sempat terungkap dan sempat dibawa ke kasus ke ranah pidana karena beberapa kejadian menimpa mahasiswi yang berada di Fakultas Sosial. Ini juga salah satu yang menjadi mungkin latar belakang psikologi yang berbeda di antara teman-teman yang berkuliah di bidang eksakta dan juga di bidang sosial yang lebih terbuka. Demikian, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari UGM Yogyakarta.